Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat semua ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa mari kita selalu perbanyak kita panjatkan, karena hanya kepada Allah lah kita memuji, hanya kepada Allah kita memuja, dan juga berterima kasih, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Baik nikmat itu kita minta maupun yang tidak kita minta, semuanya Allah sudah berikan kepada kita. Dengan rasa syukur itu mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat yang lain sesuai dengan apa yang kita perlukan untuk menjadi hamba-Nya yang punya kewajiban hanya untuk beribadah kepadanya dengan memurnikan ketaatan dan ketakwaan kita. Semoga dengan rasa syukur itu kita dijadikan hamba-hambanya yang istiqomah di dalam keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Dan dengan bersyukur pula mudah-mudahan Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu dikurahkan kepada suri dan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya semuanya, dan juga kepada para sahabat-sahabat semuanya tanpa terkecuali, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita. Mudah-mudahan telah kita menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang jumlahnya miliaran orang untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali tentang musibah sosial yang dapat membinasakan manusia. Ini penting untuk kita ingatkan supaya kita senantiasa waspada terhadap apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang musibah sosial ini. Tentu juga berdasarkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Al-Quran yang juga mesti kita jadikan panduan di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, yakni sebagai khalifahnya di muka bumi. Jadi sebenarnya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi, sehingga kita harus punya ambisi bagaimana kita menguasai bumi ini untuk menjadi pemimpinnya, untuk menciptakan kemakmuran, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kehidupan itulah maka Rasulullah mengingatkan, ya, baik ini sifatnya pribadi maupun di dalam masyarakat, kalau ada musibah sosial seperti ini maka itu tanda-tanda kebinasaan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan di surah Ibrahim ayat yang ke-44, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzabu fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Allah ingatkan kepada manusia, kepada kita kaum muslimin terutama, karena kaum muslimin punya kewajiban untuk selalu memberikan peringatan. Dan berikanlah peringatan kepada manusia, siapa saja yang disebut manusia maka kewajiban kita adalah mengingatkan mereka kalau kita memiliki kekuasaan untuk mengingatkan. Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang-orang yang zalim menyesal, dia berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun hanya sesaat. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti seruan Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan,
Bukankah dahulu ketika di dunia kalian bersumpah bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa? Jadi ini orang-orang yang zalim itu nanti akan menyesal. Tetapi diingatkan, ketika di dunia kalian itu ngapain? Dulu merasa gak akan binasa, sombong dan sebagainya. Nah, kemudian dalam ayat ini tentu saja kewajiban kita untuk mengingatkan sesama muslim supaya apa? Ingat pada suatu hari ketika azab itu datang. Saya melihat ya gejala misalnya erupsi letusan Gunung Leutobi di Nusa Tenggara Timur, yaitu bergejolak ya panasnya. Nah, itu baru sedikit kekuasaan Allah. Kalau orang dimasukkan ke situ di neraka kemudian bergejolak seperti itu ya, kemudian dia teriak-teriak di dalamnya. Nah, kemudian ketika itu orang yang zalim teriak-teriak ingin balik ke dunia sebentar saja supaya taat kepada Allah, supaya taat kepada Rasul. Di sini pelajarannya adalah kita ketika di dunia jangan menjadi orang yang zalim. Jangan kita lengah terhadap peringatan Allah dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam ayat yang lain surat Thaha ayat 16 Allah ingatkan fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa yattaba'a hawa fatarda. Fala yasuddannaka anha, maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat itu yang pasti akan terjadi. Oleh siapa? Man la yu'minu biha, oleh orang-orang yang tidak mengimaninya atau tidak beriman kepadanya. Wattaba'a hawahu fatarda, dan orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya, sehingga engkau akan binasa gara-gara salah ikutan, gara-gara salah kita ketaatan. Nah, ini penting bagi kita, jangan sampai kita salah mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Artinya di dalam kehidupan dunia dia suka memperturutkan hawa nafsunya, segala sesuatu dinilai dari materi dunia. Kalau menguntungkan dia taat, kalau tidak menguntungkan dia tidak. Kalau ada kepentingan bagi kita dia taat, kalau tidak ada kepentingan atau tidak menguntungkan kepentingan kita kemudian dia tidak membela, tidak taat. Nah, ini kebalik-balik. Kita sudah pernah jelaskan tentang akidah wala dan bara. Jangan sampai kaum muslimin berwalanya salah, berwalanya kepada orang-orang musyrik, berwalanya kepada orang-orang kafir, berwalanya kepada orang-orang munafik, di mana mereka semua orientasinya, tujuan hidupnya, Tuhannya adalah dunia. Sementara umat Islam, kaum muslimin, pengikut Rasul, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya adalah keridhaan Allah. Supaya dengan keridhaan Allah itu kita dimasukkan ke dalam nikmat yang tidak pernah berakhir, yaitu nikmat di dalam surga yang dijanjikan. Inilah pentingnya bagi kita. Lalu apa musibah itu yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa yang mesti diperingatkan atau yang kita peringatkan atau yang kita sampaikan kepada manusia tadi? Apa musibah itu? Musibah sosial itu dijelaskan. An Fadlah ibnu Ubaid qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salasun minal fawakir, ada 3 musibah sosial yang menimbulkan kebinasaan, kefakiran, kesulitan. Apa itu? Kata Rasulullah, imamun in hasanta ahsanta lam yashkur wa in asatta lam yakfir. Pertama adalah para pemimpin, para penguasa, para umaro yang tidak baik. Pada saat kalian berbuat kebaikan, punya prestasi kebaikan, dia tidak menghargai. Kalau kalian punya kesalahan, dia tidak mengampuni, tidak memaafkannya. Tidak ada kemudian pengampunan. Ini musibah yang pertama yang menimbulkan kefakiran dan itu menimbulkan kebinasaan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wajarun inza khairan dafanahu wa in ra'iya syarra asa'ahu. Tetangga-tetangga atau para tetangga yang apabila melihat keburukanmu dia sebarluaskan kemana-mana. Kesalahannya sedikit, keburukannya sedikit, disebarkan kemana-mana. Dan apabila melihat kebaikanmu disembunyikan, dia tidak mau mengakui karena khawatir kesaingan. Nah, itu masalahnya. Ya, disembunyikan. Ada punya prestasi, dia tidak mau terima karena khawatir kesaingan. Nah, nanti kita jelaskan ya kisah-kisah ini.
Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa imra'atun in hadarat alatska wa in ghibta anha khalatska, yaitu istri-istri atau istri yang suka khianat. Ketika suaminya atau ketika kalian ada di dekatnya atau hadir di dekatnya, dia mengganggumu. Apa maksudnya mengganggu? Kalau mengganggu dengan kemesraan itu lain ceritanya, pasti senang ya Pak ya. Ini mengganggu itu bikin kesel, gitu ya maksudnya, nggak tenang jadinya, macam-macam aja rengeannya, macam-macam aja aduannya, ya dan seterusnya. Ya, itu namanya kalau suaminya hadir dia mengganggu, bikin kesel, bukan bikin senang. Makanya kita diajarkan doa Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah ya, atau karuniakanlah kepadaku istri atau pasangan hidupku dan anak-anak cucu keturunanku sebagai penyenang bagi kehidupanku, dan jadikanlah aku imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita punya istri yang model begini, maka nasihati, peringatkanlah tadi ya, ketika nanti ada keburukan, ada azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya istrinya tidak sesat, tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, ini penting bagi kita. Dan kita harus jelaskan. Yang pertama, imamun in ahsanta lam yashkur. Para penguasa, para imam, para pemimpin yang apabila kalian berbuat kebaikan tidak dihargai. Ini perlu untuk dijelaskan. Karena apa? Kalau masalah kepemimpinan ini kemudian tidak menghargai prestasi rakyatnya, pasti itu adalah kefakiran. Pasti itu akan menjadikan kebinasaan. Contoh misalnya begini, banyak kasus. Yang terakhir saya dapat ini seorang yang menemukan pemadam kebakaran atau pemadam api ya, yang dari kulit singkong ya, diolah ya, dalam tabung ya, kemudian dibuat dalam bentuk bola peledak untuk memadamkan api. Itu ditawarkan, tidak dihargai oleh negara kita. Akhirnya hak ciptanya dijual ke Jepang ya, dibuat dan dikembangkan di Jepang. Ini contoh ya. Jadi ini kita punya videonya, contoh banyak sekali. Kemudian katakanlah misalnya pengusaha yang punya usaha misalnya membuat sabun dan sebagainya, itu juga dipersulit izin edarnya dan sebagainya. Kemudian 2023 ada videonya juga ya, seorang petani di Nganjuk, Jawa Timur ya, yang kreatif dan punya kecerdasan untuk menciptakan pupuk yang bisa menyaingi pupuk dari produksi pabrik ya, dari sekam padi dan lain sebagainya, kemudian dijual di internal kelompok tani ya. Ternyata tidak dihargai. Ketika diedarkan di kelompok tani itu tidak beli pupuk yang resmi dari pabrik, yang penguasanya atau pengusaha bukan orang pribumi ya, kemudian ditangkap polisi. Alasannya apa? Tidak punya izin edar. Kalau mau bisa beredar harus pakai cobokan, diminta cobokannya sekian. Nah itu kan kacau ya. Ini pemimpin atau penguasa-penguasa yang apabila rakyatnya berbuat baik tidak dihargai, yang ada malah justru dizalimi. Nah, masih banyak lagi. Yang terakhir yang bukan terakhir ya, penemuan tentang tanah yang menjadi logam dibakar, dipanaskan. Ini dari ITB resmi ya Pak ya. Mestinya kan ini yang seperti ini kekayaan negara kita. Kalau dulu saya pernah jelaskan, dulu tahun 70-an sampai tahun 80-an, termasuk 87-an lah saya masih kuliah di IPB itu, mahasiswa-mahasiswa dari negara Asia Tenggara itu kuliah di IPB. Ada asrama Thailand, asrama Malaysia, asrama Burma, asrama Filipina ya, di wilayah Bogor Baru itu saya masih ingat asramanya. Mereka belajar ilmu pertanian di Indonesia, kemudian dikembangkan di negaranya. Sekarang kita ketinggalan. Padi aja, bibit padinya dari IRRI dan di Filipina, kan begitu. Kalau beli tumbuh-tumbuhan, jamu Bangkok, ayam Bangkok dan sebagainya kan dari Thailand gitu. Kita kembali gitu ya. Kemudian ahli-ahli kita pada lari ke luar negeri. Kenapa tidak dihargai lagi? Ini BRIN-nya di mana gitu kan? BRIN apa sih Pak? Badan Riset apa sih? I-nya apa? Inovasi. Ya, terus nasional. Ya, mestinya kan begitu. Kalau tahu begitu, BRIN ini bergerak, langsung kasih sertifikat hak cipta, kembangkan.
Kemudian dia dikasih royalti. Royaltinya nggak perlu gede-gede kok, 2% juga sudah gede kalau dari omset misalnya suatu pabrik bidani. Kan penghargaan. Kemudian dari royalti itu dia bisa berzakat, berinfak, bersedekah, membimbing yang lain, kan luar biasa. Mestinya begitu. Ini malah kemudian dihambat. Contoh ya masalah bagaimana dulu sekam padi itu bisa menjadi kertas. Betul ya Pak ya? Sekarang terbuang dengan percuma. Karena apa? Inovasinya kemudian tidak dihargai. Banyak ahli-ahlinya tidak dihargai. Termasuk diantaranya apa? Bisa menciptakan pesawat terbang yang bodinya itu dari gedebok pisang, Habibie. Betul nggak Pak? Kemudian dijatuhkan lagi. Ini kan masalah sebenarnya. Ya dari gedebok pisang, dari tadi singkong, kulit singkong. Sedangkan itu semua di Indonesia ada. Gedebok pisang banyak, sekam padi banyak. Kenapa kemudian ini tidak menjadi negara yang kaya? Mestinya pemimpin kita itu punya ambisi untuk menguasai dunia, karena diciptakan untuk menjadi khalifah. Dan Yusuf Al-Qaradawi menyatakan khalifah itu akan bangkit dari timur. Di mana yang dimaksud timur? Negara Islam terbesar di dunia. Ini penting bagi kita, mestinya menjadi ambisi bagi umat Islam. Supaya apa? Kita memiliki kekuasaan yang bisa mengatur dunia, melindungi dunia, sehingga dunia itu menjadi aman dan damai. Sebab khalifah itu nanti pasti akan tegak. Nah, masalahnya di Indonesia ini khalifah-khalifah kecil ini mesti dikuasai. Disinilah pentingnya tadi punya pemimpin yang beriman dan bertakwa. Tidak hanya beriman bertakwa, punya ilmu. Kalau orang beriman dan bertakwa, dia pasti bertanggung jawab, amanah, tabligh, fatonah, sidik dan sebagainya, itu udah pasti. Tapi dia juga punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kemudian menghargai para ulama. Dan ulama siapa sih? Bukan hanya sekedar yang pandai baca Quran, hafal hadis, bukan itu. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan dengan ilmunya itu kemudian takut kepada Allah. Maka bisa jadi dia ulama ahli nuklir atau ilmuwan ahli nuklir, tapi tunduk dan patuh kepada Allah. Seraya banyak berzikir, menyungguh sujud. Ahli kedokteran misalnya begitu. Tadi ahli yang lain lah begitu. Nah itu ulama. Dan kita di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya para ulama seperti itu. Tapi kenapa kemudian kita tidak menjadi penguasa dunia? Jangankan penguasa dunia, penguasa di negeri kita sendiri aja masih diacak-acak. Ini masalah kebodohan sebenarnya. Ini musibah sosial yang kita sadari. Padahal Allah sudah menjanjikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini penting, umat Islam itu diciptakan sebagai umat yang terbaik, sebagai penguasa, sebagai pencipta kedamaian, pencipta kemakmuran, pencipta apalagi misalnya ya kebenaran, penegak keadilan. Ini penting. Dan di situ ada kalimat ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh ya akan menjadi terbaik itu yang menyuruh untuk berbuat kebaikan. Nah yang namanya menyuruh Pak, kalau yang namanya menyuruh itu punya kuasa nggak Pak kira-kira Pak? Ya. Kalau rakyat yang nyuruh siapa? Ente siapa kan gitu ya Pak ya? Artinya yang punya hak dan punya kewajiban untuk menyuruh berarti penguasa. Kalau dalam sholat luruskan saf, nah itu kan nyuruh namanya imam, betul nggak Pak? Kalau yang lain paling cuma tengok lurus, nah gitu ingetin juga kan. Tapi yang punya hak untuk memerintah adalah imamnya. Nah kita memilih imam kadang-kadang ya dorong-dorongan. Bukan dorong-dorongan, sudah ada imamnya kemudian itu gak cocok dan sebagainya. Akhirnya berantem tentang imam saja. Betul gak Pak? Padahal saran untuk menjadi imam atau untuk dibaiat menjadi imam kan jelas gitu ya. Bisa yang lebih mudah gak apa-apa, asal dia benar-benar memahami kaidah ajaran agama. Nah itu kan penting. Disinilah pentingnya kita harus sadar sebagai muslim itu harusnya menjadi penguasa di muka bumi ini. Nah untuk menjadi penguasa tentu kita punya kepemimpinan, dan memilih pemimpin itu wajib. Sekali lagi memilih pemimpin itu wajib. Dari mana? Itu jelas wajib. Rasul saja sudah mengingatkan kalau kalian pergi bertiga, kemana saja kalian pergi bertiga, maka hendaklah kalian memilih salah satu di antara untuk menjadi pemimpinnya. Di situ untuk pergi bertiga saja, safar bertiga itu wajib ada pemimpinnya. Apalagi kalau misalnya kelompok orangnya banyak, ya satu bis, ya satu kelurahan, satu kecamatan, harus ada pemimpinnya. Dan pemimpin itu yang terbaik, bukan pemimpin yang paling bodoh atau pemimpin yang biasa dikendalikan oleh orang-orang yang punya ambisi tadi, ambisi dunia.
Jadi dia kemudian dikendalikan oleh orang yang ambisi dunia, orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Jangan sampai terjadi itu. Karena apa? Mereka punya pemimpin itu bisa dikendalikan dengan tujuan apa? Untuk memenuhi ambisi pribadi. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik tadi. Sehingga pemimpin itu kemudian akhirnya tersandra, tidak merdeka, tidak menjadi pemimpin yang independen. Akhirnya apa? Merugikan. Nah kemudian yang kedua tadi, tetangga yang apabila kalian berbuat kebaikan, dia berbuat buruk disebarkan kemana-mana. Nah ini pernah juga beredar ya, cerita kisah nyata. Ini tidak di negeri kita. Seorang saudagar yang usahanya penjahit. Seorang saudagar yang usahanya penjahit. Penghasilannya nggak banyak. Dia sebagai penjahit itu penghasilannya tidak banyak. Tapi di antara hasil menjahitnya itu setiap hari dia belikan daging kepada tukang daging di pasar. Tapi kepada tukang daging itu pokoknya uangnya disetor, dimasukkan. Tukang daging itu punya kewajiban dari daging yang dia beli itu dibagikan kepada tetangga-tetangga di sekitarnya yang dimana dia tinggal di situ. Tidak diketahui. Ya. Jadi setiap hari dia membeli daging dan tukang daging yang membagikan kepada tetangga-tetangga sekitarnya sehingga masyarakatnya itu kemudian selalu makan daging. Suatu saat ada orang yang fakir yang nggak tahu dari mana, kemudian ada kesulitan pinjam uang tidak dikasih karena ketika itu ya mengasih sesuatu itu juga kadang-kadang kan lihat kondisinya, bisa jadi orang juga tidak punya ketika itu, tidak memberi ketika dimintain tolong untuk berhutang tidak diberi karena dia tidak kenal, kemudian juga lalu kemudian menyebarlah kemana-mana. Itu tukang jahit pelitnya luar biasa kan gitu, sehingga seluruh kampung kemudian membulinya, memfitnahnya, menyebarkan keburukannya. Lama-kelamaan dia tidak tahan dibully, akhirnya sakit berat, sedih. Nah kemudian setelah sedih, setelah kemudian tidak tertolong, ya qadarullah, Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah tentu saja ya. Kemudian setelah dia meninggal dunia, kampung itu termasuk orang yang tadi biasa yang hutang tadi yang tidak dikenal juga mendapatkan daging, kemudian tidak pernah ada kiriman daging. Sehingga mereka bingung, ini sudah beberapa hari kok gak ada kiriman daging ini. Salah seorang kemudian pergi ke pasar, cari tahu pada tukang daging itu, ya kenapa kamu tidak mengirimkan daging lagi gitu ya. Nah kemudian dijawab, ya soalnya saudagar yang membeli daging yang pesan kepada kami untuk membagikan daging itu sekarang sudah tiada. Kemudian ditanya, emangnya siapa kan gitu ya, ditanya siapa emangnya yang suka membagi daging itu. Ya saudagar yang ada di tetanggamu itu, yang kemarin kalian caci maki, bahkan meninggalnya pun kalian kemudian membulinya gitu kan, tidak banyak yang layak karena membenci. Akhirnya apa? Mereka menangis semuanya. Masya Allah, luar biasa. Gara-gara fitnah yang menyebar tadi, kemudian ternyata menghukumi seseorang di luar sepengetahuannya, sehingga dengan demikian dia mendapatkan kefakiran. Ini contoh-contoh dari hadis tadi ya. Tetangga apabila kalian berbuat baik tidak tidak diakui, sementara berbuat sedikit saja kesalahan atau mungkin buruk atau celah kemudian disebarluaskan sehingga kemudian menjadi fitnah yang luar biasa. Ini adalah kefakiran yang menimbulkan musibah. Nah yang terakhir tentu saja ya para istri. Mudah-mudahan lah ya kita semuanya kaum muslim ini memiliki istri-istri yang solehah. Amin. Ibu-ibu bagi anak-anak kita yang insya Allah kemudian menjadi tarbiyah pertama untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi kuat akidahnya, kuat kesehatan fisiknya, kuat visi misi hidupnya dan sebagainya. Karena istri solehah itu luar biasa ya. Kalau punya istri yang tidak baik, segeralah kemudian konsultasi, dan kalau misalnya berantem melulu ya minta kemudian kepada orang gurunya atau orang tuanya segera untuk berbaik hati supaya tidak terjadi fitnah yang luar biasa sehingga terjadi kefakiran ya. Saya bukan membuka aib ya, sekali lagi banyak menerima keluhan yang seperti ini ya, istri-istri yang sebenarnya suaminya soleh, suaminya baik, tapi tetap saja masih merasa kurang dan sebagainya. Ini perlu dinasihati, jangan sampai menjadi orang-orang yang tadi ya memperturutkan hawa nafsunya sehingga menjadi celaka. Ini bahaya ya. Kalau misalnya
diingatkan oleh suaminya ngelawan dan sebagainya, segeralah kemudian konsultasi ya, kemudian segera dibereskan, jangan sampai berlarut-larut. Supaya apa? Supaya kemudian tidak menyebabkan anak-anaknya itu kemudian menjadi pecah, menjadi orang-orang atau anak-anak yang tidak seimbang karena percekcokan antara ayah dan ibunya. Ini penting bagi kita ya, jangan sampai kita memiliki istri-istri yang ternyata apabila dekat bikin kesel, apabila jauh berkhianat terhadap harta, berkhianat terhadap pendidikan anak, apalagi berkhianat terhadap yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini penting untuk kita sekali lagi jelaskan. Tetapi semua ini akan bisa terjadi atau bisa dicegah ya. Pencegahannya bagaimana? Kalau kita menjadi imam-imam bagi orang-orang yang bertakwa, dan kemudian kita punya imam atau pemimpin juga yang bertakwa. Disinilah pentingnya kita untuk bersatu. Jangan sampai kemudian kita saling berselisih. Ya. Ulama-ulama hanya punya kewajiban atau punya fungsi untuk memberikan nasihat. Tidak bisa kemudian menjadi eksekutor. Eksekutornya siapa? Eksekutornya para penguasa tadi. Makanya Allah mengingatkan kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang tidak salah ya, berwala tadi. Ya. Kita harus berwala kepada umara atau pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang takut, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala halnya. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang menyimpang, maka kita tidak punya kewajiban untuk berwala. Bahkan di dalam surat Muhammad kita boleh kemudian untuk mengkritisinya dengan tajam. Ya, supaya apa? Supaya mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, jangan sampai kita salah memilih. Maka kalau ada momen-momen ya di level RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, atau apalagi gubernur, presiden, wakil presiden dan seterusnya, maka carilah pemimpin yang paling bertakwa. Ya, tentu dengan segala bentuk istilah sekarang anak-anak muda track record barangkali ya. Dari sejak kecilnya sampai besarnya itu betul-betul ditelusur. Antara perkataannya, antara perilakunya itu harus betul-betul seimbang, artinya benar begitu. Yang lebih penting adalah dia muslim yang berakidah kuat, bukan muslim yang tipu-tipu. Ya, muslim tipu-tipu artinya muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya, muslim yang tidak pernah sholat. Ya, ini penelitian kan saya dapat informasi penelitian tahun 2022-2023 ya, seorang peneliti di Indonesia yang mukimnya di Jepang karena khawatir kalau mukimnya di Indonesia dikejar juga. Bahwasanya kaum muslimin di Indonesia ini ternyata yang melaksanakan sholat, belum menegakkan, melaksanakan sholat hanya 38,9%. Jadi kita bisa bayangkan Pak, muslim yang besar di Indonesia yang melaksanakan sholat itu hanya 38,9%, sisanya nggak sholat. Ya, ini bahaya kan? Padahal sholat itu ya, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sebagian besar kaum muslimin tidak sholat, ya maka kita bisa bayangkan yang sholat 38% itu pun yang berjamaah ada turunannya. Yang berjamaah di masjid hanya sekian persen, tidak semuanya. Artinya itu hanya ya dalam arti melaksanakan dari belum menegakkan. Yang namanya menegakkan dia di mana-mana merasa Allah mengawasi, itu penting. Nah, bagaimana kemudian yang membaca Al-Quran? Ya, ternyata itu juga menyedihkan. Tapi sekarang sudah berkembang, sudah berbeda ya. Saya waktu jadi pengurus MUI antara 2011-2017 kita melaksanakan penelitian. 2016 MUI ya secara resmi ya itu juga melakukan penelitian bahwa ternyata penduduk Indonesia yang membaca Al-Quran itu tidak lebih juga dari 35% ya yang bisa membaca Al-Quran. Dari 35% yang militan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya hanya sekitar 15%. Ini kan berat namanya. Nah, oleh karena itulah penting bagi kita untuk bersatu sesama muslim itu, kemudian saling mewasiati, saling menasihati untuk berbuat kebenaran, saling menasihati untuk berbuat kesabaran, tentu merujuk kepada ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama yang istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, dalam ilmu, jujur di dalam ilmunya. Kalau jelek disampaikan jelek, kalau buruk disampaikan buruk, kalau baik disampaikan baik. Bukan ulama-ulama yang membelok ya, ulama-ulama yang berdiri di jurang-jurang di tepi-tepi pinggir-pinggir neraka jahanam.
Karena di akhir zaman Rasulullah mengingatkan akan ada ulama-ulama, ya dai-dai penyesat umat yang berdiri di pinggir-pinggir neraka jahanam. Kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan dilemparkan ke dalam jahanam. Naudzubillah. Ciri-cirinya seperti apa Rasulullah pun menjelaskan. Ya, Rasulullah menjelaskan. Nah, ulama yang disebut itu yang seperti apa? Imam Syafi'i menyatakan, ya, yang selalu berani untuk menegakkan kebenaran dan pasti dimusuhi oleh pemerintahnya. Karena apa? Comel Pak ya, istilahnya comel itu artinya apa? Nggak mau berhenti kalau pemerintahnya atau penguasa itu kemudian menyimpang. Dia selalu di depan. Karena apa? Dia ingin menjadi syuhada. Ya, menjadi syuhada. Sayyidus syuhada Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Imamnya para syuhada, tuannya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dia menyampaikan dakwah di penguasa-penguasa Quraisy ketika itu sehingga kemudian gugur di medan perang. Ya, dan orang-orang yang selalu menyampaikan kritikan kepada penguasa-penguasa yang zalim, menyuruh kepada penguasa yang zalim untuk berbuat kebaikan dan mencegah penguasa yang zalim dari berbuat keburukan sehingga dia kemudian terbunuh gara-gara menyampaikan dakwah. Itu adalah para syuhada. Istilah di Indonesia adalah pahlawan. Nah, jadi begitu ya. Pahlawan itu artinya orang yang menegakkan kebenaran kemudian terbunuh. Ya, jadi siapa saja. Nah, kita ingin menjadi syuhada tetapi tidak harus kemudian terbunuh. Ya, sebab Rasul juga menjelaskan, ya, di antara manusia, di antara hamba Allah itu akan ada orang yang menjadi syuhada. Ya, tetapi dia tidak mati terbunuh di medan laga. Dia bisa mati di tempat tidurnya. Yang meninggal di tempat tidurnya sendiri. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan, ketakwaan, di dalam mendakwakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Ya, walaupun dia tidak harus angkat senjata seperti saudara kita di Palestina gitu ya, tidak pula harus terbunuh gara-gara dakwah kepada penguasa, tapi dia istiqomah dari kecil sampai besar sampai meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah. Nah, itu kuncinya kata Nabi, jadi istiqomah. Maka istiqomah itu berat. Tapi bukan istiqomah kira-kira tapi nyata. Istiqomah kompak semua gitu. Bukannya itu. Jadi bukan yang itu. Tapi istiqomah dalam arti komitmen terhadap ajaran Islam, komitmen terhadap syariat Allah dan syariat Rasul. Istiqomah kemudian dia juga konsisten di dalam melaksanakannya, mendakwakannya, menyampaikannya, dan istiqomah di dalam memperjuangkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan hamba-hambanya yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun meninggalnya di tempat-tempat tidur kita sendiri. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan sekali lagi Allah menjanjikan umat Islam sebagai umat yang terbaik. Syaratnya 3 tadi. Selalu beriman, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi syaratnya itu menjadi orang-orang yang selalu memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu menjadi seperti itu, maka kita harus mewakilkan kepada siapa? Kepada aulia. Siapa si aulia itu? Aulia itu dalam bahasa Arab artinya pemimpin, artinya pelindung, artinya penolong, artinya teman, artinya sahabat sejati. Nah, maka kita harus menitipkan kepada aulia, artinya para pemimpin. Nah, oleh karena itu kita harus membaiat pemimpin yang baik. Tidak perlulah kita kemudian alat yang digunakan untuk memilih pemimpin tidak baik, tidak benar. Tidak perlu mempermasalahkan itu. Ya, misalnya di sini ada musyawarah. Setiap orang punya hak suara untuk memilih imamnya. Ya. Kalau dalam Islam memang harusnya kan musyawarah itu wakil-wakil, ya, kelompok-kelompok dari kabilah-kabilah, suku-suku, misalnya begitu ya, atau kelompok-kelompok ulama tadi, itu cukup. Tapi kalau ternyata harus ya dan dituntut semua orang kemudian punya hak suara, ya pakai hak suara itu ya untuk memilih imamnya yang paling baik. Jangan kemudian malah kita tidak pakai dengan alasan haram dan sebagainya. Kalau kita tidak mau menggunakan alat yang dipakai itu kemudian dipakai orang lain, akhirnya untuk menusuk kita, membunuh kita, kemudian untuk menjadikan kita itu gentiles atau budak-budaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tidak perlu. Karena apa? Mereka musuh-musuh Islam itu selalu membuat nama terma istilahnya ya. Supaya apa? Supaya umat Islam kemudian menjauh. Dengan menjauh itulah kemudian mereka masuk dikuasai.
Kalau dulu zaman Snokobronya, sudahlah kalian jangan berpolitik, sudahlah kalian gak usah pikirin ekonomi, biar kami yang urusan politik, kepemimpinan dan ekonomi. Yang penting kalian ibadah tenang, sholat tenang, tahlilan tenang, kan begitu ya. Bahkan semuanya kadang-kadang dikasih supaya udah tahlilan keliling kemana-mana, gak usah ngomongin politik, gak usah ngomongin ekonomi, biar kami yang bergerak di situ. Ya ujung-ujungnya disedot semua. Ya mereka jadi pemimpin, akhirnya apa? Kemudian tokoh-tokoh dijadikan gentilesnya, budak-budaknya untuk apa? Memalakin rakyatnya. Alhamdulillah. Ya, maka umat Islam itu tidak harus buta politik, bahkan umat Islam harus menjadi penguasa. Karena di dalam ayat yang lain bahwa bumi ini akan diwariskan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang soleh. Artinya orang soleh yang jelaslah orang-orang muslim. Orang muslim ya berarti kalau di akhir zaman ya umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita ini? Insya Allah. Mudah-mudahan ya dengan apa namanya yang saya sampaikan ini 3 musibah yang dirasakan kita jadi sadar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ternyata mempermudah atau timbulnya musibah ini. Ya karena kita abai, karena kita lengah, karena kita tidak mau peduli terhadap urusan kaum muslimin. Ya, jadi ini penting untuk disampaikan. Ya kalau guru-guru kita saja sudah semangat gitu ya, bagaimana mendakwahkan supaya kita itu bangkit dari sisi ekonomi, bangkit dari sisi politik, kekuasaan, masa iya kemudian kita diam saja kan gitu ya, atau mungkin malah mencela. Ya, jangan sampai kemudian kita termasuk yang mencela ulama-ulama yang disebut yang istiqomah, yang komitmen bagaimana memikirkan umat ini supaya menjadi izzah atau memiliki izzah sebagai umat yang terbaik, supaya menjadi umat yang menguasai dunia ya. Dan bahkan Indonesia seharusnya menjadi, kalau kita punya pemimpin yang punya ambisi untuk menguasai dunia, jangan ya apa namanya, jangan jeniskan atau siapa dan sebagainya melakukan, atau mereka punya ambisi untuk melakukan dunia. Nah kita kok enggak gitu kan, sedangkan kita punya segalanya ya. Tadi tanah bisa jadi apa namanya, jadi logam ya. Kita bisa menciptakan senjata dari situ. Ya, ahli-ahli apa namanya, ahli radar. Nah, anak muda kan pintar ya bikin apa namanya itu yang terbang itu Pak, drone gitu ya. Sudah pintar bikin drone. Senjatanya juga bisa dikembangkan di Indonesia, banyak apa namanya bahan-bahannya gitu kan. Cuma itu tadi misi ambisi dari negara kita mesti besar. Ya, dan untuk menjadi visi misi ambisi besar negara kita, ya tentu kita harus punya pemimpin besar yang memiliki visi bagaimana supaya menjadi penguasa dunia. Itu mestinya, karena apa? Seluruh bumi, tanah dan air di negeri kita itu dikuasakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang luar biasa. Gedebok pisang jadi pesawat. Ya, jadi apa namanya itu badan pesawat misalnya gitu ya. Macam-macam luar biasa, serat-serat jerami dan sebagainya bisa jadi bahan-bahan yang luar biasa. Semuanya ada. Hanya saja tadi karena visi misi ambisi kita mesti menjadi bangsa yang mudah dijajah, mudah dipecah belah, kemudian tidak teredukasi menjadi pemimpin besar, tidak teredukasi menjadi Islam yang kafah, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang akhirnya mudah diatur dan mudah diadu domba. Nah, ini bahaya besar. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini minimal ya, menjadi motivasi bagi kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang semangat di dalam menegakkan ajaran Islam, mengikutinya, melaksanakannya, mendakwakannya, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.